Scam Villains Self-Saving System Chapter 20. Chapter lain bisa ditemukan di YouTube @bacakan aku. Dia segera berbalik, "Shizun, apakah ada perintah lain?" Shen Qingqiu berkata, "Kamar-kamarnya ada di sana. Kenapa kamu berjalan ke arah yang berlawanan? Entah itu asrama siswa atau hutan kayu, pintu keluarnya ke kiri." Namun, Luo Binghe langsung menuju ke kanan. Luo Binghe berkata, "Murid ini ingin pergi ke dapur dan mempersiapkan sarapan Shizun besok." Shen Qingqiu merasa agak sulit. Dia benar-benar ingin makan sarapan yang dibuat Luo Binghe, tetapi membiarkan seorang anak tetap terjaga sepanjang malam tanpa tidur untuk membuat makanan baginya seperti Cinderella dengan ibu tirinya. Namun itu sudah diletakkan, itu tidak manusiawi. Pada akhirnya, hati nurani menang atas nafsu makan. Dia terbatuk sekali, omong kosong. "Apa yang kamu maksud dengan membuat makanan di tengah malam? Kembalilah dan tidur." Luo Binghe tahu bahwa dia khawatir dia tidak akan beristirahat dengan baik. Dia tersenyum, tetapi tidak berencana untuk tidur. Dia siap untuk kembali dan diam-diam pergi ke dapur untuk merenung. Shen Qingqiu awalnya ingin bertanya apakah dia masih tidur di hutan. Anak-anak muda memiliki harga diri dan rasa hormat, jadi bertanya langsung tidak akan terdengar bagus. Di sisi lain, bahkan jika Luo Binghe diizinkan untuk tidur di asrama para murid, dia hanya akan dikucilkan oleh yang lain di bawah komando Ming Fan. Dia merasa dia anehnya menyedihkan. Shen Qingqiu berpikir sejenak, lalu berkata, "Besok, kumpulkan barang-barangmu dan kemarilah." Luo Binghe tidak mengerti apa yang dia maksudkan. "Shizun." Shen Qingqiu berkata, "Di luar rumah bambuku ada kamar di samping. Mulai besok, pindah ke sana untuk tinggal. Jika dia tinggal sedikit lebih dekat, membuat sarapan untuknya dan membersihkan kamar akan lebih nyaman." Shen Qingqiu merasa bahwa kemampuan penyesuaian dirinya sendiri sedikit menerobos langit. Sebelumnya dia menghadapi Luo Binghe dengan trauma serius, tetapi sekarang dia bahkan berani diam-diam menggosok tangan dan plot untuk membiarkan protagonis siap membawa teh dan menyediakan air untuknya. Apakah benar-benar baik seperti ini? Imajinasinya menjadi liar dalam penerbangan yang mewah ini dan dia tidak memperhatikan reaksi orang lain. Tiba-tiba, Luo Binghe melompat dan memeluknya dengan erat. Tertangkap lengah, Shen Qingqiu pertama kali terkejut, lalu wajahnya yang tua memerah. Pada tahun-tahun yang tersisa baginya, dia akhirnya diberi pelukan beruang dan hasilnya bukan adik yang hangat dan harum seperti Jade tetapi seorang remaja muda dengan aura sombong. "Ah!" Luo Binghe gembira, lengannya melilit di lehernya dan menolak untuk melepaskan, terus memanggil di telinganya, "Shizun. Shizun." Shen Qingqiu mengangkat tangannya dan tidak tahu di mana untuk meletakkannya. Terbelit untuk sementara waktu, dia meletakkannya di kepala Luo Binghe dan mengusap rambutnya. "Baiklah. Apakah kamu tidak malu? Kamu sudah menjadi begitu besar dan bukan anak berumur 10 tahun lagi, penampilan seperti apa ini?" Awalnya, Luo Binghe tidak begitu paham. Tapi setelah dia mengatakan hal-hal seperti ini, dia tiba-tiba merasa malu. Jika dia tidak begitu bahagia dan bersemangat, bagaimana dia akan berani seperti ini pada Shizun yang biasanya tinggi dan tidak terjangkau? Dengan cepat tetapi dengan enggan, dia melepaskan dirinya dari tubuh Shen Qingqiu. Wajahnya benar-benar merah. Ya, murid ini melampaui dirinya sendiri. Terhadap masalah mencari pelukan, seorang anak di bawah 10 tahun yang melakukan hal semacam ini akan dianggap menggemaskan. Untuk Luo Binghe yang berusia 15 tahun untuk melakukan ini, itu masih menggemaskan. Seorang anak lelaki kecil tampan dengan wajah lembut seperti tangkai bawang hijau muda yang masih tumbuh, dia akan menggemaskan tidak peduli apa yang dia lakukan. Luo Binghe gugup dan bingung untuk sementara waktu tetapi tiba-tiba menyadari bahwa warna wajah Shen Qingqiu tidak terlalu bagus. Bahkan untuk tubuh abadi, memiliki luka lama dan hadiah racun yang kuat, diikuti oleh keterlibatannya dalam mimpi iblis mimpi karena dia tidak beristirahat dengan baik, dan bertahan meskipun tidak mampu, itu wajar bagi penampilan Shen Qingqiu menjadi agak lemah dan pucat. Luo Binghe tidak berani melambatkan istirahat Shen Qingqiu lagi dan mengundurkan diri. Dia masih tidak kembali ke gudang kayu dan secara khusus berkeliling ke dapur. Dia mengambil keputusan, untuk waktu yang lama, dia harus memberi perhatian besar pada pemulihan Shizun melalui makanan bergizi. Luo Binghe baru saja keluar dari ruangan ketika sistem menyuarakan pemberitahuan.
Tingkat kesejukan protagonis plus 50. Shen Qingqiu tercengang. Bagaimana 50 lainnya ditambahkan? Apakah sistem tertunda, atau apakah sistem tiba-tiba menemukan belas kasihan dan merasa bahwa itu memberiku terlalu sedikit tadi? Lupakan saja, dia terlalu mengantuk dan kehilangan kekuatan untuk mempertimbangkan alasan mengapa poin ditambahkan. Ngomong-ngomong, tidak mungkin pelukan itu menyebabkan orang tua ini diberi lebih banyak poin, hahaha. Keesokan harinya, Shen Qingqiu belum sepenuhnya tidur sampai dia bangun secara alami ketika dia terbangun oleh cahaya dan bau lezat ikan dan nasi yang berbaur. Di luar rumah bambu, Luo Binghe sudah menyiapkan makanan. Aroma itu tercium tanpa henti dan melayang ke murid puncak Qingqing yang hanya makan makanan biasa, memata-matai di sisi lain. Ming Fan dan yang lainnya sangat marah sehingga mereka memata-matai sambil menggigit keliman jubah mereka, terutama ketika mereka melihat Shen Qingqiu duduk di sebelah kiri dan memuji dengan penuh cinta karya Luo Binghe yang tulus. Keduanya tersenyum dan hubungan mereka gembira dan harmonis. Perasaan sedih mereka mencapai titik tertinggi. Terlalu tidak tahu malu, jadi itu melalui rencana aneh, tercela, dan sesat ini, dia menarik kebahagiaan Si Sun. Dan setelah menunggu hingga senja, mereka melihat Luo Binghe pindah ke gubuk di luar rumah bambu Shen Qingqiu. Itu melanda seperti kilat dari langit yang jernih, menyerang murid-murid puncak Qingqing yang telah terbiasa membuli Luo Binghe ke dalam bidang mayat. Itu disebut pindah, tetapi hanya Luo Binghe seorang yang benar-benar pindah. Karena dia tidak punya banyak hal untuk memulai. Bantal, membungkus jerami di hutan yang dibuat untuk bantal. Selimut, jubah luar yang dia lepaskan sudah cukup untuk menutupinya. Dan hal-hal ini, Shen Qingqiu akan mempersiapkannya secara alami. Shen Qingqiu selalu merasa bahwa kehidupan Luo Binghe dipenuhi dengan terlalu banyak penderitaan, semuanya merupakan sejarah pelecehan anak. Gunung Changqiong, apakah baik atau buruk, juga merupakan sekte kultivasi besar dan tidak akan terlalu berhati-hati atau kekurangan sumber daya sampai tingkat itu. Malam itu adalah pertama kalinya dalam hidup Luo Binghe berbaring di tempat tidur biasa. Di masa lalu, dia tidur di sebuah baskom kayu yang mengapung di sungai es, tidur di tanah yang basah dan dingin, jalanan yang bising dan berisik, dan bahkan berbaring di gua gunung dengan gerakan memakan angin dan tidur di dalam embun orang yang baru saja melalui banyak penderitaan. Saat ini, berbaring di tempat tidur yang empuk, rapi, dan besar, tubuhnya terasa melayang seluruhnya dan rasanya tidak nyata. Terutama ketika dia memikirkan Shen Qingqiu tidur hanya di luar satu dinding. Sepanjang malam, bisa jadi dia terlalu banyak berpikir. Iblis mimpi tidak muncul dalam mimpinya. Ekspresi Luo Binghe tidak berubah. Dia dengan sabar duduk dan menunggu. Setelah beberapa hari berlalu, iblis mimpi muncul lagi. Kali ini, iblis mimpi tidak peduli dengan pesona, sihir atau penyembunyian mimpi misterius apapun. Dia langsung muncul dalam mimpi Luo Binghe. Meskipun dia dalam bentuk sekumpulan kabut hitam. Di depan mata Luo Binghe, kumpulan kabut hitam ini berkumpul bersama, berubah, dan suara lelaki tua itu datang dari dalam, "Bocah, bagaimana kamu memutuskan setelah 3 hari ini?" Luo Binghe bertanya balik, "Bagaimana saya memutuskan, bisakah penatua iblis mimpi tidak tahu?" Iblis mimpi tertawa, "Hei, kamu telah memutuskan sesuatu yang pasti tidak akan kamu sesali. Bocah, ingat hari ini dengan baik. Hari ini adalah awal dari kenaikan meroketmu." Remaja muda itu tidak bermimpi tentang kenaikan yang meroket. Tidak peduli betapa senangnya dia mengatakannya, Luo Binghe tidak bergerak dan hanya menangkupkan tinjunya seremonial dan berkata, "Generasi muda ini memiliki satu permintaan lagi. Apalagi yang ada di sana, semua sudah dibahas. Cepat selesai berbicara sehingga kamu dapat berjanji padaku sebagai master." Iblis mimpi masih mendesak, tetapi tidak tahu bahwa apa yang dia bayangkan terlalu indah. Luo Binghe berkata, "Apa yang diminta oleh generasi yang lebih muda ini memang tentang masalah seorang master. Anugerah Si Sun bagi saya berat seperti gunung. Saya benar-benar tidak bisa melecehkan disiplinnya dan mengakui orang lain sebagai master." Dia belum selesai ketika iblis mimpi segera berbicara, didorong melampaui batas-batas daya tahan. Baiklah. Orang tua ini tidak menginginkan gelar murid, akankah itu dilakukan? Apakah ada seorang ahli tinggi dan kuat yang telah membuat lebih banyak kerugian daripada dirinya? Pergi ke depan untuk mengajari seseorang tekniknya sendiri dan bahkan membiarkan orang itu bahkan tidak memanggilnya Sifu sekali.
Itu sama tragisnya dengan tidak bisa mendapatkan menantu perempuan yang melintasi batas keluarga. Luo Binghe puas, kemudian banyak terima kasih kepada penatua ini. Dia tidak mau memanggil orang selain Shen Qingqiu, si Zunnya. Iblis mimpi melihat penampilannya, jika dia masih memiliki tubuhnya, dia akan menjadi sangat marah sehingga hidungnya menjadi bengkok. Luo Binghe ini, di depan si Zun, dia berkelakuan baik dan patuh, bahkan lebih seperti bunga putih kecil. Bagaimana bisa di depan orang lain, dia menjadi sangat sulit untuk dihadapi. Sepenuhnya dua tayangan berbeda, seperti menjadi orang yang berbeda. Benar-benar akan membuat marah lelaki tua ini sampai mati. Waktu melayang seperti anak panah, matahari dan bulan bergerak bolak-balik. Shen Qingqiu benar-benar tidak ingin menggunakan pepatah umum yang mengerikan dan dikenal luas, tetapi selain dari kata-kata ini, dia benar-benar tidak dapat menemukan frasa yang lebih cocok. Setiap hari di puncak Qingqing, dia bermain qin, membaca buku, menulis kaligrafi, melukis lukisan, berlatih seni bela diri. Sangat pemilih tentang Luo Binghe tidak membuat makanan yang cukup lezat, dan bahkan lebih sering bertengkar dengan Liu Qingge. Entah dia pergi ke tempat Yu Qingyuan untuk melapor ke tempat kerja, hari-hari berlalu dan sangat sejalan dengan tujuan hidupnya untuk sambil menjauh dari hidup dan menunggu kematian. Sampai saatnya tiba untuk konferensi Aliansi Immortal. Hari ini akhirnya datang. Hari-harinya terlalu santai sampai Shen Qingqiu hampir melupakan klimaks besar pertama dalam novel ini. Dibiarkan tergantung ketika Luo Binghe naik ke puncak kehidupan, menikahi kecantikan wanita putih yang tak terhitung jumlahnya, juga langkah pertama menuju menghitam yang tak dapat dihilangkan. Dia benar-benar mampu melupakannya. Oleh karena itu, setelah menerima undangan perunggu, Shen Qingqiu terkejut untuk sementara waktu. Konferensi Aliansi Immortal adalah klimaks dan resolusi pertama dalam Proud Immortal Demon Way. Pada saat yang sama, itu juga merupakan titik balik dalam buku ini. Selama 4 tahun, konferensi Aliansi Immortal adalah pilihan pemula yang menawarkan peluang besar untuk ketenaran dan kekayaan. Bentuknya berbeda setiap tahun menurut diskusi kepala sekte utama, tetapi pasti akan ada daftar emas. Terlepas dari berasal dari sekte yang mana atau dari Jianghu, selama kamu tampil baik di konferensi, namamu akan berada di daftar emas dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Sebelumnya, Proud Immortal Demon Way tidak memiliki penerimaan yang hangat atau panas. Tetapi dengan pemasangan konferensi Aliansi Immortal, ulasan dan langganan buku sangat meningkat, segera melonjak. Alasan kenaikan tidak hanya dimulai dari sini. Pesawat Dewa Agung menuju langit meninggalkan integritas moral apa yang telah ditinggalkannya dan dikirim seperti gelombang pasang kepada para protagonis dan saudari-saudari yang berkekuatan baja sama anggunnya dengan air, segmen besar dari tulisan yang bisa ditampilkan dan segala macam deskripsi yang membiarkan wajahmu berubah merah dalam kegembiraan, dan juga satu alasan penting. Itu juga alasan penting mengapa Shen Qingqiu terus membaca sampai akhir. Itu pengaturan yang membingungkan. Pesawat Dewa Agung menuju langit, sebagai orang yang bahkan belum meneliti cara mengatur dunia kultivasi dengan benar dan yang sering bahkan tidak bisa mendapatkan periode Qi Refining atau Naschen Soul lurus, benar-benar tidak mendapatkan keluhan dari kebanyakan orang untuk ini karena itu bukan nilai jual novelnya. Proud Immortal Demon Way adalah sebuah buku yang bisa disebut novel kultivasi, tetapi akan lebih baik disebut novel supernatural. Sebagian besar konten supernatural sepenuhnya dikeringkan di atas bagian kultivasi. Sebagai teks kultivasi, itu adalah novel model untuk surat, tetapi itu juga cukup menarik sebagai novel supranatural. Dengan kata lain, segera, Shen Qingqiu harus menghadapi semua jenis makhluk gaib yang ganas dan kejam yang digambarkan dalam buku ini. Lebih penting lagi, segera, sudah waktunya baginya untuk secara pribadi menangani Luo Binghe yang mengungkapkan peninggalan iblisnya dan dengan kejam menyerangnya ke dalam neraka tanpa akhir. Roda nasib alur sudah mulai perlahan berubah. Akhir chapter 20. Jika Anda suka video ini, silahkan like dan subscribe akun YouTube @bacakanaku untuk mendapatkan update audio novel lainnya. Terima kasih.